Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, di video kali ini saya bikin kue putu ayu. Bikinnya super gampang banget, dan untuk rasanya aku jamin super enak banget, lembut, legit, gurih, wangi, dijamin ya. Kalau teman-teman cobain resep ini pasti bakalan suka dan bikin lagi. Untuk satu resep kue putu ayu ini menghasilkan banyak banget, jadi cocok buat teman-teman jadikan ini jualan, isian snack box ataupun disuguhkan bersama keluarga tercinta. Bikinnya mudah, rasanya enak. Yuk kita bikin sama-sama. Untuk cara membuatnya, pertama kita siapkan setengah butir kelapa parut setengah tua. Ini yang kita ambil bagian putihnya aja ya. Kemudian kita tambahkan 1 sendok makan tepung maizena. Ini bertujuan biar nanti kelapa parutnya ini rapi ya teman-teman saat kita masukkan ke dalam cetakan. Tambahkan setengah sendok teh garam halus. Kemudian kita aduk-aduk hingga tepung maizena dan garamnya tercampur rata. Biar kue putu ayunya awet, nggak cepat basi, apalagi kalau teman-teman bikin buat jualan, sebaiknya kelapanya ini kita kukus terlebih dahulu ya. Terakhir biar wangi kita tambahkan 1 lembar daun pandan, ini saya potong-potong ya. Lanjut kita kukus. Sebelum digunakan, kukusan sudah saya panaskan hingga mendidih. Sekarang kita masukkan kelapa parut, kita kukus selama 15 menit ya. Untuk apinya saya gunakan api sedang aja. Setelah 15 menit saya kukus, oke ini udah cukup ya teman-teman. Selanjutnya kita angkat kelapa parutnya. Kemudian kita biarkan dulu kelapa parutnya di suhu ruang hingga dingin atau minimal hangat, baru bisa dimasukkan ke dalam cetakan. Selanjutnya kita siapkan cetakan. Oles cetakan dengan minyak goreng tipis-tipis aja hingga rata. Untuk cetakan yang saya gunakan seperti ini ya teman-teman, dan ini nanti saya gunakan cetakan 2 bentuk ya. Nah jadi untuk cetakannya bebas aja teman-teman, mau pakai motif apa aja sesuai selera ya. Oke, sekarang saya lanjut dulu ya, oles cetakan semuanya hingga selesai. Setelah cetakan selesai kita oles semua, sekarang langsung aja kita masukkan kelapa parutnya. Nah ini kelapa parutnya udah dingin ya. Sekarang kita ambil cetakan yang sudah dioles rata dengan minyak goreng. Kemudian kita isi kelapa parutnya. Kita masukkan sekitar 2 sendok teh ya. Atau untuk banyaknya kelapa parut sesuai selera aja. Kemudian kelapa parutnya ini kita ratakan dengan cara ditekan-tekan menggunakan telunjuk seperti ini aja ya. Pastikan kelapanya ini padat, jadi nanti hasil kue putu ayunya itu rapi ya teman-teman. Nah ini udah cukup, sisihkan dulu. Lanjut saya ulangi lagi, kita lakukan terus menerus hingga semua cetakan kita isi semua dengan kelapa parutnya ya hingga selesai. Sekedar cerita aja teman-teman, resep kue putu ayu yang ini andalan saya banget ya buat di rumah karena seriusan rasanya enak banget, lembut, cocok ya buat teman-teman jadikan ini jualan. Nah ini teman-teman, kelapa parutnya udah saya masukkan ke dalam cetakan. Untuk hasilnya seperti ini. Kalau udah kita sisihkan dulu ya. Selanjutnya kita bikin adonan. Siapkan wadah, masukkan 2 butir telur, saya pakai ukuran sedang. Lanjut masukkan 1 gelas belimbing atau 190 gram gula pasir, untuk 1 gelasnya nggak terlalu penuh ya. Kemudian kita masukkan 1 sendok teh SP, saya pakai merek kupu-kupu. Biar wangi tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk. Kemudian semua bahannya ini kita kocok. Di sini saya gunakan mixer. Pastikan semua bahannya ini tercampur rata, adonan mengembang, putih, kental dan berjejak. Di tahap ini saya mixer adonan dengan kecepatan paling tinggi ya. Setelah kurang lebih 5 menit teman-teman, saya kocok adonan. Pastikan adonan udah mengembang, putih, kental dan berjejak seperti ini, atau disesuaikan aja dengan mixer masing-masing ya. Oke ini udah cukup, matikan mixernya. Kemudian kita rapikan dulu adonan. Pastikan adonannya mengembang kental seperti ini ya, supaya putu ayunya nggak bantet. Selanjutnya masukkan 1/2/3 gelas belimbing atau 200 gram tepung terigu, untuk 1 gelasnya penuh. Dan untuk yang 2/3 gelas belimbing tepung terigu batasnya seperti ini, jadi nggak penuh. Kemudian kita masukkan 1 gelas belimbing santan atau 200 ml, untuk 1 gelasnya nggak penuh ya teman-teman, batasnya seperti ini. Masukkan setengah sendok teh garam halus, kemudian kita aduk lagi. Di sini saya menggunakan mixer ya, pastikan semua bahannya tercampur rata. Kita ngaduknya sebentar aja ya teman-teman. Setelah adonan tercampur seperti ini, karena saya mau bikin kue putu ayu rasa pandan, jadi saya tambahkan sedikit pasta pandan. Kemudian saya aduk-aduk lagi hingga tercampur rata. Nah di tahap ini untuk tingkat kecerahan warna adonan sesuai selera aja ya.
Terakhir saya aduk-aduk lagi hingga semua bahannya dan pasta pandanya benar-benar tercampur rata, nggak ada bahan yang mengendap di bagian dasarnya. Oke teman-teman, adonannya udah tercampur rata, selanjutnya siap dikukus ya. Sekarang langsung aja teman-teman, adonannya kita masukkan ke dalam cetakan, kita isi hingga cetakannya hampir penuh seperti ini. Biar lebih mudah, sebaiknya adonannya kita pindahkan dulu ke dalam plastik segitiga supaya kita lebih mudah ya masukkan adonannya ke dalam cetakan seperti ini. Oke, kita lakukan terus menerus hingga selesai. Oh ya teman-teman, sambil menonton video ini, buat teman-teman yang baru bergabung, salam kenal. Mohon banget untuk bantuan subscribe dan aktifin juga tanda loncengnya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Nah, gimana nih teman-teman? Mudah banget kan bikin kue putu ayu yang satu ini? Dijamin kalau teman-teman coba resep ini pasti bakalan berhasil. Nah, di tahap ini teman-teman sudah boleh panaskan kukusan supaya nanti setelah adonan udah ready seperti ini langsung aja kita kukus ya. Sebelum digunakan, kukusan sudah saya panaskan hingga mendidih seperti ini. Kalau teman-teman gunakan kukusan yang biasa, sebaiknya tutup kukusan dilapisi dengan serbet biar uap air nggak menetes di atas kuenya. Lanjut kita kukus adonan kue putu ayunya secukupnya aja, karena kukusan yang saya gunakan ukuran sedang ya. Jadi saya ngukusnya sebanyak 2 kali ya teman-teman. Oke, kita kukus untuk yang pertama ini selama 20 menit atau pastikan kue putu ayunya matang. Untuk apinya saya gunakan api sedang, jangan terlalu besar supaya permukaan kuenya tidak bergelombang. Setelah 20 menit saya kukus, kue putu ayunya udah matang. Saat saya buka tutup kukusan, wangi kuenya enak banget. Selanjutnya kita angkat dan kita keluarkan dari kukusan. Kemudian saya lanjut lagi kukus sisa adonannya hingga selesai. Nah, ini penampakan setelah keluar dari kukusan. Kita biarkan dulu ya teman-teman hingga dingin atau minimal hangat, baru kita keluarkan dari cetakan. Setelah kue putunya dingin, sekarang kita keluarkan dari cetakan. Untuk caranya mudah banget, cetakannya ini kita tekan-tekan aja, kemudian kita keluarkan aja pelan-pelan ya. Insya Allah kalau teman-teman oles rata cetakannya ini nggak akan lengket sama sekali. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Lanjut saya keluarkan semua dulu ya kuenya dari cetakan hingga selesai. Nah, ini saya gunakan cetakan yang model lain. Untuk caranya sama aja, kita keluarkan kuenya dari cetakan, dan untuk hasilnya teman-teman Masya Allah cantik banget ya. Sekali lagi untuk cetakannya bebas aja sesuai selera. Untuk satu resep kue putu ayunya menghasilkan banyak banget, sekitar 30 piece, jadi cocok ya buat teman-teman jadikan ide jualan, isian snack box ataupun suguhkan bersama keluarga tercinta. Yuk teman-teman cobain di rumah. Alhamdulillah setelah semua kue putu ayunya saya keluarkan dari cetakan, untuk hasilnya seperti ini teman-teman. Kelihatan hasilnya cantik banget, rapi, mulus, menarik kalau dibikin buat jualan. Untuk tekstur kue putu ayu ini lembut ya teman-teman. Tuh kelihatan bagian dalamnya berpori-pori halus. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk rasanya aku jamin super enak banget, lembut, legit, wangi, gurih, mantep ya. Recommended buat teman-teman cobain di rumah. Oke, sekian dulu ya video dari saya, semoga suka dan bermanfaat. Terima kasih udah nonton videonya hingga habis. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.